Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 24 Februari 2023. Hari ini adalah hari pantang kita. Seperti biasa, bacaan kita ambil dari bacaan hari ini untuk titik permenungan kita. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1-9a, di mana firman Tuhan lewat Yesaya menegaskan agar kita menyaringkan suara kita, memberitahukan kepada umat pelanggaran-pelanggaran, dan agar mereka meninggalkan perbuatan yang jahat. Dan mereka diajak untuk berpuasa yang benar, yakni membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan kemudian berbuat baik, bukan berpuasa sambil berbantah-bantah atau berkelahi dan memukul dengan tinju. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada mereka, yakni murid-murid Yohanes, yang berkata, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Yesus menegaskan ketika mempelai berada bersama dengan mereka, mereka tidak akan berpuasa. Tapi ketika mempelai diambil dari tengah-tengah mereka, maka mereka akan berpuasa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal puasa atau praktek keagamaan yang tidak benar. Ketika murid-murid Yesus tidak berpuasa, para murid Yohanes bertanya, "Mengapa kami, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi, berpuasa?" Dan Yesus menegaskan, saat mempelai laki-laki ada bersama mereka, mereka tidak akan berpuasa. Dan Yesus lebih tegas lagi menegaskan kepada kita semua, kepada umat perjanjian lama, dan kepada murid Yohanes dan murid orang Farisi, bagaimana puasa yang benar. Mereka hanya dengan kaku mengikuti aturan. Mereka berpuasa secara hukum, tetapi di dalam puasa itu mereka masih mengurus urusan, mendesak-desak semua buruh, berbantah-bantah, berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Maka Yesus mengajak kita semua, juga Yesaya, untuk berpuasa dan berpantang dengan benar. Bukan hanya menyelesaikan atau memenuhi hukum dan aturan, tetapi yang dikehendaki Allah ialah orang harus membuka belenggu-belenggu kelaliman, tidak menahan upah, melaksanakan kehendak Allah, dan tidak melanggar kehendak Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali kita merasa beres, merasa puas apabila kita sudah melaksanakan
hukum dan aturan, pantang dan puasa. Orang merasa beres apabila Rabu Abu dan Jumat Agung berpuasa, 7 Jumat berpantang, atau selama 40 hari berpantang dan menyisihkan harta bendanya untuk dimasukkan kota ABB, seakan itu sudah cukup. Itu bukan puasa yang diharapkan. Memang itu penting, tetapi Yesaya dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya agar puasa yang benar yang dikehendaki Allah disampaikan kepada kita. Orang Israel dan juga kita setiap hari mencari Allah, mengenal jalan-jalan Allah. Tetapi tidak mengindahkan hukum secara benar. Ketika mereka sudah merasa berpuasa dengan hukum-hukum itu, merasa Allah tidak memperhatikan di mana kesalahannya, maka Allah menegaskan lewat Yesaya, camkanlah pada hari puasamu, pada hari pantangmu, engkau masih tetap mengurus urusan-urusanmu dengan tetap seperti biasa, mendesak-desak semua buruhmu, bawahanmu, mengumbar hawa nafsu dan egomu, berpuasa sambil berbantah, berkelahi, dan memukul dengan tinju. Cara seperti ini bukanlah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita? Puasa yang dikehendaki Allah ialah mengadakan hari merendahkan diri, artinya kita meninggalkan kesombongan kita, menundukkan kepala kita seperti gelagah yang terkulai, dan membentangkan kain karung kabung, tanda kita bertobat. Yang dikehendaki Allah adalah berpuasa dengan membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, berbuat kasih dengan memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, membawa ke rumah orang-orang yang miskin yang tak punya rumah, artinya menolong mereka agar mendapatkan tempat berteduh. Orang yang berkekurangan kita beri bantuan. Dan itu berarti segala usaha kita, entah APP, entah ini itu, sebagai bentuk perwujudan pantang dan puasa kita. Dan tidak cukup hanya mengikuti hukum dan aturan bahwa saya berpantang dan berpuasa selama Prapaskah. Dan yang lebih penting adalah kita bertindak adil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bertobat. Kita mengerti kebutuhan orang lain. Dan itulah puasa yang berkenan kepada Allah. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, selama ini apakah saya cukup puas hanya dengan mengikuti, melaksanakan pantang dan puasa sesuai hukum? Ataukah kita sudah mampu mengubah hidup kita, perilaku kita, kesombongan kita,
kedagingan kita dengan hidup yang diharapkan oleh Allah sendiri, membuka belenggu-belenggu kelaliman, membawa orang untuk mendapatkan sukacita dengan cara kita masing-masing, saling pengampunan dan olah rohani yang diperlukan. Semoga dengan demikian puasa kita berkenan kepada Allah dan kita mendapatkan balasannya. Mari kita lihat kembali cara puasa kita dan pantang kita. Semoga semakin berkenan kepada Allah dan berguna untuk sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan bagaimana cara puasa dan pantang yang benar. Bukan hanya mengikuti aturan dan hukum, tetapi lebih-lebih bagaimana hidup kita berdaya guna untuk sesama dengan mengekang hawa nafsu, kedagingan, egoisme, amarah, dan kita ganti dengan semangat kasih kepadamu dan kasih kepada sesama, serta terwujud di dalam bentuk APP. Dana yang kita masukkan ke APP menjadi bentuk dari apa yang mau kita sampaikan kepada sesama. Semoga Engkau memberkati kami agar pantang dan puasa kami sungguh berkenan kepadamu dan berdaya guna untuk sesama. Bapa, berkati umat-Mu yang sakit agar Engkau sembuhkan. Yang punya persoalan Engkau bantu sehingga persoalan terurai dan terselesaikan. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya atau usahanya Engkau sungguh beri berahmat sehingga berkembang. Dan semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kami semua untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya, berikanlah berkat kepada kami agar kami mampu memasuki masa tobat dengan penuh khidmat. Turunkanlah berkat-Mu atas kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar menjaga kesehatan dengan booster, menjauhi kerumunan, pola hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, jaga kondisi sehingga kita terbebas dari virus corona. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan untuk gereja, baik berupa dana, tenaga, dan doa, sehingga rangkaian-rangkaian acara yang kita buat dan pelayanan sungguh berjalan dengan baik berkat uluran tangan panjenengan. Mari saya ingatkan untuk mendukung penyelesaian gedung serbaguna kita yang mencapai 75%. Semoga segera terrealisasi sehingga Paskah bisa kita gunakan. Dan saya mengingatkan kepada semua untuk aktif mengikuti sarasian lingkungan mengenai APP agar kita bersama dengan paroki-paroki bergerak bersama dengan keuskupan kita menghadirkan damai, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai dengan lingkungan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.